Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, suaranya bagus ya? Bagus, oke ya. Hari ini Madam Suki, ya pokoknya aku usahakan ya setiap hari itu, setiap every morning. Kalau aku lagi capek banget atau lagi kayak nggak enak badan, enggak sih. Tapi aku usahakan selalu ada di tempat ini. Oke, sudah adakah yang menyapa Madam Suki pagi ini, pagi yang cerah ya, selamat weekend semuanya. Nah, jadi apa yang aku lakukan di pantai ini, ya aku sih maunya setiap hari ya, setiap pagi ya, karena pagi itu kan dimana kita bisa menghirup udara segar lagi. Amin, like, oh Tuhan, ternyata aku masih diberikan nafas kayak gitu ya kan. We feel like blessed gitu. Jadi aku eh, di sini latihan, aku di sini latihan meditasi ya, pokoknya olah olah nafas, meditasi, dan aku juga berlatih zigong. Nah, tadi pagi tuh aku zigongnya tuh pakai kipas gitu, gini loh. Nah, kayak gitu. Gerakannya pelan ya, pelan kayak gini. Terus, nah seperti itu. Oke, jadi itu adalah zigong. Zigong itu juga teknik meditasi sih ya. Kenapa aku melakukannya? Karena aku kan ngobatin banyak orang ya supaya energi aku, frekuensi aku, vibrasi aku itu selalu apa ya, selalu stabil, mudah-mudahan. Anyway, karena aku ada di sebuah tempat yang bagus banget dan cocok banget seperti yang kalian lihat di sini nih. Aduh my god, lihatnya. Tapi memang agak panas ya, karena aku habis ini mau renang, jadi aku udah selesai semuanya nih. Aku selesai meditasi, aku selesai zigong, dan aku akan pergi ke pantai untuk mandi ya. Jadi ya begitulah kehidupan aku ya di Thailand. Ini bagus ya. Oke lah, mudah-mudahan. Iya, jadi nyesek banget kalau misalkan aku ngomong terus ternyata mic-nya itu nggak berfungsi gitu. Oke, anyway, hari ini Madam Suki ada waktu approximately 10 minutes ya. Jadi aku mau ngomongin tentang iFu. Karena ini kayaknya sudah berlayar lagi begitu. Oke ya, aku taruh situ supaya nanti ngocehnya nggak kelamaan. Kenapa Madam Suki tadi ngoceh tentang zigong, tentang meditasi ya, karena mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pengetahuan yang baik buat kalian tentang energi. Karena kalian kan pastinya eh, mungkin tahu, mungkin belum tahu apa sih energi itu. Jadi energi itu ada di setiap diri manusia. Energi kita itu kalau kita pergunakan, energi tersebut bisa mengobati orang lain meskipun itu kita berbeda negara. Dan itulah yang aku lakukan selama ini. Oke, without any further ado. uh, Madam Suki mau penasaran nih. Penasaran banget nih sama si Mas Dewan ya. Mas Dewan itu kan tiba-tiba memberikan sebuah klarifikasi kalau si Fuji itu hanya teman gitu ya. Iya kan? Nah, Fuji itu hanya teman katanya. Karena Fuji itu anak gaul atau apalah istilahnya ya. Anak yang modern lah kayak gitu ya. Oke, Mas Farel, mohon izin nih ya. Mohon izin Madam Suki. Dan mohon izin juga sama Sang Semesta. Mudah-mudahan diberikan kisi-kisinya. Oke, Mas Farel, waktu Mas Farel ngomong kayak gitu nih, memberikan klarifikasi ya, akhirnya. Dan sebenarnya kalau Mas Farel ini sudah memberikan sebuah klarifikasi, berarti apa yang Madam Suki sampaikan, prediksi-prediksi Madam Suki itu benar loh. Kok bisa? Ada yang bilang Madam Suki itu satu pun katanya, satu pun nggak ada yang benar katanya.
Madam Suki itu stabil loh. Dari awal sampai sekarang aku bilang mereka hanya berteman ya. Meskipun banyak seliweran yang mengatakan Farel dan Fuji itu pacaran, tapi aku tetap kekeh mereka hanya berteman. Dan sebenarnya klarifikasi dari Mas Farel ini, kenapa dia melakukannya? Oke, Mas Farel, izin ya ngelihat pikiranmu. Ada 2 kartu yang keluar nih. Oke. Di sini ada The Lovers. Wow, kartunya The Lovers ya. The Lovers. Dan di sini ada Pentacles ya. Aku buka aja ya supaya biar kelihatan. Ini nggak ada manusia sama sekali nih di sini. Ya. Di sini ada The Lovers dan ada, oke deh, biar kalian juga bisa ngelihat pemandangan-pemandangan di sini. Abis ini Madam Suki nyebur nih ya. Nyebur di sini. Oke, di sini ada The Lovers. Ya, dan di sini ada Nine of Pentacles dan 1 kartu lagi. Di sini ada The Tower, menara yang meledak. Oke, meledak. Oke, jadi gini, The Lovers ini sepertinya ya, kalau intuisi Madam Suki mengatakan Mas Farel ini kayak ada yang menyampaikan gitu ya. Mungkin ada dari pihaknya Aisar sih ya. Atau mungkin dia melihat sebuah tayangan dari keluarganya Aisar. Mungkin dari kakaknya atau siapalah ya. Yang mungkin ngomongin tentang hal ini. Terus disampaikanlah kepada si Mas Farel itu. Sekarang kan media itu kan mudah banget ya kita mengakses ya. Nah, menurut Madam Suki sih seperti itu ya intuisiku. Lalu dia itu merasa kayak diingatkan gitu loh. Ini Fuji sama Aisar itu kan sedang pacaran lah istilahnya, privat lagi. Tapi dengan kedekatanmu seperti ini, sepertinya itu membuat mereka ini sekarang ada masalah. Nah, makanya di The Lovers ini artinya adalah sebuah keputusan yang tepat. Dia harus bilang, dia harus menyampaikan bahwa dia dan Fuji tidak ada apapun. Berarti apa yang Madam Suki katakan? Resonate. Resonate dong. Resonate. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini memperkuat bahwa hubungan mereka hanya sebuah bisnis. Karena Pentacles ini artinya uang. Enak banget loh di sini. Aduh. Makanya Madam Suki habis ini mau nyebur. Mungkin kalian berpikir gini lah. Madam Suki ini orangnya kemana? Iya, Madam Suki juga nggak tahu ya. Kemana orang-orangnya? Coba. Oke, coba ya. Iya, di mana orang-orangnya? Coba kalau kalian lihat ini. Kalau di Indonesia kayak gini gimana ya? Laut secantik ini pasti sudah banyak orang ya. Dan coba kalian lihat di sini. Apakah ada sampah? Ada sampahnya. Ya, ini sebenarnya sebuah tantangan ya buat negeri kita tercinta yang mempunyai lautan bagus ya. Kalian harus bersih lah pokoknya, oke? Nah, di sini ada Nine of Pentacles mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya ya cuman bisnis aja lah ya. Dan di sini ada The Tower. Ada sebuah ini dari pihaknya Aisar kayaknya ya, yang udah mulai kayak, tapi bukan Aisar yang menyampaikan, orang lain. Mas Farel gimana sih? Kalau kamu terlalu begini. Nah, resonate kan? Berarti memang Mas Farel tahu kalau si Aisar itu ngambek. Nah gitu, oke. Terus apa lagi? Jadi apakah Mas Farel akhirnya membuat sebuah klarifikasi tentang Fuji? Fuji itu hanya temen gitu kan ya? Mana nih kalian? Kok nggak bilang, oh Madam Suki bener loh, Madam Suki bener loh, ininya resonate loh. Nggak ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi ketika Madam Suki bilang nih ya, prediksi, si NM nanti akan dilepaskan 7 hari lagi. You know what happened? Ya udah begitulah ya. Tapi menurut Madam Suki ya, kalau misalkan kalian memang nggak suka dengan prediksi Madam Suki atau mungkin ini orang meleset melulu,
silakan pergi bunda-bunda sayang. Bapak-bapak sayang silakan pergi, silakan cari channel yang lain. Oke? Biarkan channel ini ditonton sama orang-orang yang memang seenergi dengan Madam Suki, sefrekuensi. Oke? Oke, mau ya? Tolong jadi nanti Madam Suki akan bantu aja lah siapa nanti yang Madam Suki lihat komennya 1-2 kali nggak apa-apa, 3 kali ya begitu ya udah nanti aku bantu kok ya, bantu aku keluarin ya, gitu. Oke, jadi apa keputusannya Mas Farel? Kenapa dia kok akhirnya mengatakan atau membuat sebuah klarifikasi kalau Fuji itu adalah temannya saja? Apa yang membuat dia seperti itu? Oke, kita lihat kartunya. The High Priestess. Ada sebuah fakta-fakta yang tersembunyi di High Priestess ini mengatakan bahwa ya itulah akhirnya dengan Aisar yang bilang aku nggak mau balik lagi ke Indonesia, aku ini aku itu kayak gitu. Terus ada orang-orang yang menyampaikan, akhirnya itu sampailah di telinganya Mas Dewan. Mas Dewan harus peka, makanya Mas Dewan ini sangat peka. Akhirnya Mas Dewan mengatakan saya sama Fuji hanya berteman karena Fuji itu adalah apa ya, anak yang gaul gitu ya, anak Jakarta yang gaul. Oke, berarti itu adalah keputusannya Mas Farel sendiri untuk memberitahu bahwa Fuji bukan hanya teman ya. Itu artinya keputusan Mas Farel sendiri. Yes, keputusan dia sendiri. Karena di sini ada the word ya. The word itu artinya adalah sebuah akhir yang sukses atau sebuah apa ya ini ya, kebebasan. Jadi kebebasan tuh like orang-orang harus mengerti bahwa hubungan dia sama si Fuji ini hanya teman. Nggak ada lebih ya, nggak ada kurang. Tapi memang bisa jadi loh Mas Farel ini juga berpikir, aduh lama-lama kok kayak kalau begini terus aku bisa cinlok nih sama Fuji. Bisa nggak sih seperti itu ya? Iya, the judgment. Nah, jadi Madam Suki waktu itu bilang, aduh hati-hati nih mereka bisa cinlok. Itu beneran loh ya. Dan Mas Farel ini sebagai manusia, ya dia menyadari kalau itu akan terjadi. Makanya sekarang sepertinya akan jaga jarak. Apakah setelah ini Fuji dan Mas Farel akan jaga jarak? King of Wands. Jawabannya yes. Ya. Karena di King of Wands ini artinya adalah sebuah ketegasan dan tekad dan kedewasaan. Jadi ingat ya, mulai sekarang ya. April 2025. Mas Farel dan Fuji akan jaga jarak untuk menjaga satu hati yang bernama Aisar Khalid. Jamku udah ini selesai. Oke lah pemirsa, jadi begitu aja ya. Karena jamnya sudah diintililit ya. Jadi Madam Suki ya. Ini kalau pagi tuh kesini bawa tas, mana dia? Bawa tas tuh, bawa tas ya. Pagi ini aku belum makan, jadi aku setiap pagi nggak makan, say. Ya, nggak makan. Makanya air putih aja sama apa tuh namanya buah kayak gitu ya. Jadi kita semakin tua semakin menjaga tubuh kita ya sayangnya. Jangan segala sesuatu diemplok gitu. Jangan ya, jangan. Karena kita udah makin tua ya. Orang makin tua itu mengurangi makan dan mengurangi tidur. Ya. Oke, Madam Suki sudah zigong tadi. Oke, sudah dibacakan hari ini dengan mudah-mudahan kalian bahagia ya, bahagia. Oke, buat Aisar sekarang ini sudah bernafas lega ya, makanya dia kelihatan berseri-seri. Nih, kalian kulihatkan ya. Mungkin kalian pikir Madam Suki ini bohong. Nah, ini. Jadi bule-bule kalau ke sini dia ngambilin sampah-sampah. Ya. Bule-bule di sini mengambil sampah-sampah
Jadi kalian yang di Indonesia harus malu ya, please. Please malu ya. Malu ya. Nah, karena kita kalau ke Indonesia tuh, kita ngambilin sampah-sampah juga loh. Menir Diego tuh ngambilin sampah, beneran. Jangan dibilang nanti, Madam Suki ini kebanyakan ngoceh. Kalau meramal ya meramal aja, no. Berarti kalian nggak pas di channel ini, ya. Karena terserah aku mau ngomong apa, ya. Intinya aku di sini mau berbagi tentang kehidupan di luar juga. Tuh lihat tuh, bule itu duduk kan, dia selesai ngambilin sampah-sampah sayang, ya. Indonesia itu cantik loh. Kalau kalian kotorin, kalau kalian tidak peduli akan ini, akan apa itu namanya, akan tidak terawat, ya. Oke. Nah, oke, akhirnya begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM, konsultasi, dan berbayar ya. Karena kalian kalau sudah datang sendiri DM, artinya itu adalah untuk menghargai waktuku. Aku bukan kerja yang apa ya namanya, kerja sosial gitu loh, enggak ya. Kalaupun aku menawarkan, aku melihat fans-fans kalian ya, karena kalian kepengen tahu ya kan, siapa tahu kalian cocok dengan readinganku dan kalian percaya, kalian konsultasi dengan Madam Suki ya. Karena banyak tuh ibu-ibu ya, terutama yang aduh udah deh aku pikir wah ini Madam Suki dikira kerja sosial kali ya. Ada bule ntar ada pemandangan bagus, ya kan? Oke ya, kita pura-pura latihan. Madam Suki pura-pura latihan ya. Mana orangnya? Oh itu dia. Oke. Kalian kan dikasih tahu nih ibu-ibu, ibu-ibu dikasih pemandangan yang bagus-bagus di sini, pemandangan laut, ya kan? Pemandangan apa aja yang bisa dilihat di sini. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki, ya, dan itu berbayar. Terus kalau kalian mau mempunyai bukuku ya, Rahasia Bintang, kalian bisa beli, kalian tanyakan. Karena Rahasia Bintang ini adalah buku yang mengajari atau memberitahu orang tua bagaimana kalian memperlakukan inner child anak-anak kalian. Karena takutnya kalau inner child itu tidak baik di masa kecilnya, itu nanti ketika besar anak-anak kalian akan mengalami sebuah pemberontakan. Bisa jadi nanti mereka akan pergi meninggalkan kalian. Kalian nggak mau kan itu terjadi, ya kan? Semua itu ada di inner child. Inner child itu apa? Udah baca aja lah bukunya ya. Kalian udah dibuatkan bukunya 2 tahun, nggak usah banyak nanya, beli aja bukunya. I don't have to explain anything. Semua explain. Aduh, capek kan? Oke, jadi buku itu bisa dibeli, dipesan. Nih. Anjing. Maksudnya ada anjing di sini loh. Nedun ya. Nih, ini anjing liar loh. Halo sayangku. Ini anjing liar gini, cantiknya kayak gini. Jadi di Thailand itu anjing liar itu secantik-cantik ini, ya. Come here. Tuh, mereka bermain. Sini nak. Ini anjing liar ini di Thailand dikasih makan. Iya, cantik ya. Come. Cantik sekali. Cantik. Siapa namamu, nak? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya ampun, cantik banget ya dia ya. Oke. Ini anjing liar ya. Madam Suki nggak bawa anjing ke sini. Anjing di sekitar sini aja. Jadi sama orang Thailand itu anjing-anjing itu memang dipelihara gitu, nggak diganggu, nggak diusik kehidupannya. Mereka bahagia kayak gitu, sehat-sehat. Ya, kalau sakit dibawa ke dokter gitu. Padahal mereka liar, nggak ada tuannya. Oke, jadi begitu aja. Madam Suki mau mandi sayang. Mau mandi, Madam Suki.
Ya, habis ini aku nyebur karena ini hanya kain aja dan aku bisa langsung nyebur ya. Oke, miliki buku Rahasia Bintang karena itu bagus banget ya. Terus udah gitu bisa dibaca dari umur 13 sampai kakek nenek. Oke. Berikan hadiah itu untuk keluarga tercinta kalian. Terus kalau mau pesan minyak muda, pesan aja karena nanti ini akan datang cuma 20 ya. Kalau habis habis. Kalau habis habis kalian mesti nunggu ya karena itu dibuat nggak ada kimianya sama sekali, dibuat sendiri dan itu ada energinya Madam Suki. Ya, terbuat dari kelapa muda. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. I love you all. Bye-bye.